Dulu orang-orang Jawa di Suriname itu 100% beragama Islam. Tetapi karena banyak mubalek-mubalek radikal di sana, saat ini data di Suriname, orang Jawa yang beragama Islam di sana tinggal 13% dari 100%. Mereka lebih bangga, lebih hormat kepada ajaran leluhur Jawa. Sampai akhirnya agama kejawen diakui agama resmi di Suriname. Bahkan tokoh-tokohnya mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kalau kita melihat dan membaca berbagai berita di media, entah itu media sosial, ya, entah itu ya kita lihat juga di televisi, tapi paling banyak medsos sekarang ya, entah itu Facebook, TikTok, Instagram, terus media online lainnya. Ini kita banyak menjumpai bagaimana diaspora bangsa kita. Ya, jadi dulu mereka adalah orang-orang Nusantara, orang-orang Jawa, ya. Sebagai contoh umpamanya yang ada di Madagaskar. Ternyata ini adalah leluhurnya orang Madagaskar ini adalah orang-orang Nusantara. Yang waktu itu leluhur kita memang nenek moyang kita pelaut. Mereka mengarungi samudra luas sampai ke Madagaskar. Sehingga kemarin ada beberapa ilmuwan kita, beberapa sarjana kita ini menelusuri ke Madagaskar. Salah satunya adalah seorang ilmuwan dari UGM kalau nggak salah, dari Jogja. Dia melakukan penelitian di Madagaskar. Di sana menemukan berbagai budaya orang-orang Madagaskar, tanamannya, bahasanya, tradisinya, ya, termasuk makanannya. Ini sangat mirip dengan yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa. Dan mereka ternyata merupakan leluhur mereka, nenek moyang mereka. Ini merupakan orang-orang Nusantara yang melakukan mengarungi samudera luas sampai ke Madagaskar. Mereka begitu mengagungkan leluhurnya yang dari Nusantara. Mereka begitu bangga mengatakan dirinya adalah keturunan Nusantara. Ini yang cukup lama ya, karena disinyalir itu bahkan mulai zaman-zaman kerajaan dulu. Terus begitu juga ketika kita membaca di New Caledonia yang merupakan wilayah dari negara Prancis. Di sana juga bertebaran orang-orang keturunan Jawa yang begitu bangga dan mengagungkan leluhurnya. Begitu juga dengan di Suriname. Mereka begitu bangga mengatakan, saya adalah bangsa Jawa. Bahkan saya pernah bertemu dengan Perdana Menteri Suriname yang keturunan bangsa Jawa. Dia bangga mengaku sebagai keturunan bangsa Jawa. Mereka memiliki konsep hidup, memiliki prinsip idealis mengagungkan leluhurnya. Dia bangga menjadi bangsa Jawa. Bahkan
partai politiknya. Namanya Partai Politik Pandawa V. Mereka bangga dengan leluhur. Mereka bangga dengan berbahasa Jawa. Walaupun mereka tinggal di wilayah sana, jauh di daerah Amerika Latin sana, di Suriname. Orang Jawa di Suriname ini populasinya ini cuma 25% dari seluruh penduduk Suriname. Ada orang Belanda, ada orang India, ada orang mana suku agak lupa saya pernah baca ya. Ya, daripada saya nyebut salah ya, saya agak lupa saya kan. Jadi, walaupun orang Jawa ini cuman 25% populasinya, tetapi mampu mewarnai peradaban di Suriname, mampu mewarnai pemerintahan di Suriname. Perdana Menterinya orang Jawa, menteri-menterinya orang Jawa, ketua parlemennya orang Jawa. Walaupun cuma 25%, tapi mampu mewarnai budaya di Suriname dengan budaya Jawa, mampu mewarnai pemerintahan di sana. Sementara kalau kita lihat di Indonesia sendiri, populasi orang Jawa di Indonesia ini kalau nggak salah mencapai sekitar 60%. Tetapi di Indonesia malah kita miris. Budaya Jawa terpuruk, hampir dilupakan, hampir musnah, hampir hilang. Orang Jawa tidak mampu mewarnai peradaban Indonesia dengan budaya Jawa. Semakin hari semakin termarginalkan. Mereka banyak orang Jawa yang malu mengaku sebagai orang Jawa. Di medsos ya. Bahkan barusan kemarin di grup WA. Saya nge-share tentang link Raket Prasojo. Tentang puasa Jawa. Ada yang komentar begini. Loh, saya ini orang Islam gitu loh. Saya bukan orang kejawen. Loh, ini loh, padahal dia ini namanya nama Jawa. Dia keturunan orang Jawa. Dia malu kok mengaku sebagai orang Jawa. Dia lebih bangga mengaku menjadi penganutnya ajaran dari Arab. Ini sangat ironis dengan kondisi yang ada di Suriname. Terus kita di Malaysia. Malaysia, ini bahasa Jawa diakui menjadi salah satu bahasa resmi di Malaysia. Karena keturunan-keturunan Jawa di Malaysia ini, mereka bangga sebagai keturunan Jawa. Bisa dibaca itu di medsos. Bahasa Jawa menjadi salah satu bahasa resmi di Malaysia. Bahkan ketika bicara bahasa Jawa, tercatat di Badan PBB UNESCO. Bahasa Jawa ini bahasa terbesar nomor 11 di dunia. Sementara bahasa Indonesia cuma menduduki nomor 66. Ini kenapa kita harus malu mengaku sebagai orang Jawa? Kenapa kita tidak malu dengan saudara kita yang ada di Suriname yang mereka dengan bangga mengatakan, saya bangsa Jawa. Yang mengagungkan leluhur saya dari Jawa. Tanpa leluhur saya nggak akan hadir di dunia ini. Begitu juga dengan beberapa waktu yang lalu ketika saya pernah menjadi salah satu litbang di FSKN. Saya ketemu dengan saudara-saudara kita yang dari Kamboja, dari Thailand, ya, dari Filipina, dari Malaysia. Mereka dengan bangga, saya keturunan Jawa, saya keturunan Majapahit.
Tetapi kenapa kita yang ada di Indonesia, kenapa yang kita di bumi Pulau Jawa, kita malah malu mengaku sebagai orang Jawa. Kita malu dengan beratribut Jawa, kita malu dengan indikator-indikator kejawaan kita. Salah satu yang memotivasi saya untuk belajar tentang Jawa adalah ketika saya sudah keliling Nusantara. Saya keliling Nusantara mulai tahun 1988. Saya kembali ke Pulau Jawa tahun 1992. Setelah itu saya ulangi lagi keliling Nusantara dengan misi yang berbeda mulai tahun 2010. Terakhir tahun 2020 awal, sebelum Presiden Jokowi mengumumkan adanya COVID, kami baru pulang dari Tanah Toba. Yang memotivasi saya mempelajari Jawa adalah ketika saya keliling Nusantara, banyak orang-orang keturunan Jawa yang bangga dengan nilai-nilai kejawaannya. Termasuk kasus beberapa waktu yang lalu di Kalimantan. Saya bukan mau mengungkit luka saudara kita orang Madura dan orang Dayak pada waktu itu. Tetapi fakta di lapangan pada waktu itu, orang Jawa lebih dihormati di Kalimantan. Orang Jawa bisa menyatukan. Ketika terjadi perpecahan, konflik antara suku Dayak dan suku Madura. Orang Jawa dihormati di sana. Tidak diganggu. Keluarganya tidak diganggu harta bendanya. Ini yang menjadikan kita perlu merenungkan. Sehingga akan kita bahas saat ini dengan judul Diaspora bangsa kita sangat menjunjung tinggi leluhur Nusantara. Kita renungkan. Kita bercermin. Kita seharusnya malu dengan saudara-saudara kita yang berdiaspora, bertebaran di seluruh dunia. Mereka orang-orang yang sukses, tetapi walaupun sukses, mereka tidak mau melupakan leluhurnya. Sementara kita di Pulau Jawa, di Indonesia, malah kita malu mengakui dan memunculkan indikator-indikator kejawaan kita. Banyak di antara kita yang mabuk dogma, mabuk agama, mabuk ajaran Dayoh. Yang kebenarannya masih dipertanyakan secara akal sehat kita, secara realita kita. Padahal tiada kebenaran melebihi kenyataan. Nah, di Sanggar Budaya Raket Prasojo, ya, kumpul ini Mas Hadi yang kemarin perdana hadir setelah sekian bulan libur karena kegiatannya di Bawaslu, sampai penonton rindu, sampai komentar merindukannya, kangen. Nah, terus ada Mas Anton. Nah, siapa lagi dulu ini yang mau kondo takon ini tentang diaspora bangsa kita sangat menjunjung tinggi leluhur Nusantara. Yeah. Oh, Mas Hadi dulu aja yang dikangeni penonton, dikangeni pemirsa ini. Rayu Romo. Rayu Mas Hadi. Saya tanyakan, kan sekarang ini banyak di sosmed itu menggembar-gemborkan itu pakai budaya Jawa. Yeah. Nah, tapi ujung-ujungnya itu mengagungkan leluhur orang lain, maksudnya bangsa lain. Gitu. Yeah. Apakah ini semacam penistaan atau gimana ke budaya Jawa? Terima kasih Mas Hadi. Ya, silakan Mas Anton. Rahayu Romo. Rahayu Mas Anton. Mengenai diaspora bangsa Nusantara, melakukan itu apa tujuannya? Yang pertama awal-awalnya karena ingin menguasai dunia apa atau yang lain, itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Mas Hadi dulu.
memang orang-orang kita sebenarnya juga orang-orang keturunan Jawa sebenarnya, keturunan Nusantara. Ya. Entah itu Jawa, Batak, ya, Sasak, Dayak. Ya. Tetapi mereka yang sudah lupa diri, tokoh-tokoh kita, entah itu tokoh nasional yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislatif. Dan ini sudah kita bahas di konten kita yang lain. Militansi tokoh-tokoh agamis, ya, entah itu yang ada di legislatif maupun yang ada di kepala daerah yang berbasis agamis. Ini militansi sekali, militan sekali. Dan lalainya anggota legislatif dan eksekutif, ya, kepala daerah dari nasionalis. Padahal dari berbagai pemilu yang terjadi di Indonesia, partai agamis, ya, itu cuma mendapatkan suara 26%. Tetapi kenapa mereka mampu menggolkan undang-undang penistaan agama? Berarti anggota parlemen kita yang dari nasionalis dan yang ada di eksekutif yang dari nasionalis ini lalai. Mereka lupa kalau bangsa kita, negara kita bukan negara agamis. Negara kita negara Pancasila. Dan undang-undang penistaan agama ini sudah disoroti dunia. Karena selama ini hanya untuk menyerang dari kaum minoritas. Sehingga ketika bicara ini, negara kita itu mendapatkan nama jelek sebenarnya. Tetapi bagi orang yang mabuk agama, ya mereka nggak peduli gitu loh. Mereka nggak peduli namanya jelek gitu loh. Mereka nggak peduli negaranya mendapatkan nama jelek. Karena kasus ini, karena undang-undang penistaan agama ini. Karena yaitu tadi orang yang namanya mabuk itu tayanya merasa coklat gitu. Sehingga dia lupa segalanya. Negara ini bukan negara agamis gitu. Kita harus akui militansi orang-orang agamis yang ada di parlemen maupun yang ada di eksekutif. Sehingga mereka walaupun minoritas cuma 26%, mereka bisa menggolkan undang-undang penistaan agama, mereka bisa menggolkan berbagai kebijakan-kebijakan secara TSM untuk agamanya. Tetapi tidak pernah muncul adanya undang-undang penistaan budaya. Padahal jelas-jelas banyak sekali tokoh-tokoh agamis itu yang menghina, menyerang, memusuhi budaya kita. Ini kelalaian kita. Terutama mereka yang duduk di eksekutif dan di legislatif. Mudah-mudahan orang seperti ini sadar diri. Tetapi memang mereka itu banyak yang sadar diri akhir-akhir ini. Tetapi ibaratnya itu sudah nggak punya siung. Mereka sadar diri setelah pensiun. Mereka sadar diri setelah tidak lagi menjabat di eksekutif dan legislatif. Omongannya wis gak payu lagi, sadar gitu loh. Udah ibaratnya bubur nasi sudah jadi bubur, nggak ada gunanya. Kita cuman berdoa mudah-mudahan tokoh-tokoh eksekutif yang akan datang, tokoh-tokoh legislatif yang akan datang hasil pemilu kemarin dan sebentar lagi ada pilkada, ini memunculkan tokoh-tokoh yang benar-benar nasionalis, benar-benar orang yang militan terhadap bangsanya, terhadap negaranya, bukan nasionalis rasa agamis. Seperti capres kemarin, pilpres kemarin itu kan kalau kita lihat ada capres yang benar-benar memang bernuansa agamis. Ada capres yang bernuansa apa? Nasionalis rasa agamis. Sampai-sampai dia nyekar ke Imogiri dengan ritual Jawa. Ini dia malu.
Disorot kamera itu dia malu, marah-marah ke wartawan, tidak mau itu liputannya itu diupload. Dia malu mengaku sebagai orang Jawa. Apa? Karena memang dia nasionalis rasa agamis. Terus ada capres yang benar-benar nasionalis. Mudah-mudahan hasil pilpres kemarin, hasil pileg kemarin, dan nanti November itu hasil pilkada memunculkan tokoh-tokoh eksekutif, tokoh-tokoh legislatif yang benar-benar nasionalis, yang benar-benar sadar tentang bangsanya, tentang leluhurnya, tentang nation character building. Ini sangat bertolak belakang dengan yang ada di Suriname tadi. Di Suriname orang Jawa cuma 25%, tetapi mampu mewarnai pemerintahan di sana, mampu mewarnai peradaban di sana. Bahkan saya baca kabar terakhir, ya, dulu orang-orang Jawa di Suriname itu 100% beragama Islam. Tetapi karena banyak mubalek-mubalek radikal di sana, saat ini data di Suriname, orang Jawa yang beragama Islam di sana tinggal 13% dari 100%. Mereka lebih bangga, lebih hormat kepada ajaran leluhur Jawa. Sampai akhirnya agama kejawen diakui agama resmi di Suriname. Bahkan tokoh-tokohnya mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Ini bertebaran itu di medsos ini. Ada lagi mau ditambahkan, Mas Hadi? Ini kan kenyataannya. Akhir-akhir ini memang kalau saya lihat di sosmed, kalau orang pakai udeng, terus bakar dupa, itu kan memang adat budaya Jawa asli. Nah itu malah dipandang sebelah mata, ini syirik. Nah, itu kan sama saja menekan supaya orang Jawa itu hilang. Sebenarnya ketika bicara tentang packaging, ya, tentang pakaian, ini juga belum bisa dikatakan Jawa 100%. Banyak orang yang packagingnya, ya, packingnya, ini seolah-olah orang yang penggiat budaya Jawa. Tetapi ternyata mereka ngomong Jawa nganti muruh, tetap menyembah, memuja ajaran atau leluhur dari Arab. Jadi orang pakai iket, ya, orang pakai kebaya, ya. Ini memang indikator Jawa. Salah satu indikator Jawa. Tapi bagaimana tentang prinsip hidupnya? Apakah prinsip hidupnya itu sebagai orang Jawa atau bukan? Belum tentu. Walaupun dia sudah pakai udeng, pakai kebaya, bakar dupa. Bahkan beberapa waktu yang lalu termasuk siang tadi, ada diskusi di beberapa grup WA. Ini menyoroti tentang adanya kadrun blangkonan. Ya. Kadrun blangkonan, dombrun blangkonan. Kalau kadrun itu kadal gurun blangkonan sama domba gurun blangkonan. Ya, mereka pakai atribut indikator budaya Jawa, tapi tentang prinsip hidupnya, pemikirannya, ini masih jauh dari nilai-nilai Jawa. Bahkan malah cenderung menghancurkan Jawa dari dalam. Ini yang juga harus kita waspadai. Biarkanlah ini kalau kita lihat dari Jongko Eyang Sabdo Palon maupun Jongko Eyang Jayabaya, kadya gabah den interi. Kadya gabah den interi. Jadi ini diayak. Ono sing atribute wis model kaya Arab. Ono sing atribute model kaya wong Eropa. Ono atribute model kaya wong istilah indikator Jawa. Tapi esensi prinsip kehidupannya belum tentu. Ini diayak. Diayak akhirnya akan memunculkan las. Las siapa ya bahasa Jawa ini? Las yuk Mas. Las ini bukan las karbit atau las listrik ya. Tapi las itu adalah biji padi yang unggulan. Sing mentes, unggulan.
Sehingga harus diayak, digejoh, diselep, sik panggah las. Ini akan dikumpulkan oleh alam. Dan ini akan menjadi bibit unggul. Yang namanya bibit unggul tentunya tidak banyak. Namanya berlian tidak akan sebanyak pasir. Dan bibit unggul inilah yang nanti akan memimpin bangsa ini. Di dalam segala lini kehidupan. Dalam berbagai tingkatan kehidupan. Sehingga kita bagi yang sudah tercerahkan, bagi yang sudah tersadarkan, ayo kita berjuang bareng. Kenapa? Karena bangsa ini penyakitnya adalah penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu tidak akan sembuh kalau yang bersangkutan tidak sadar dia ini sakit. Tidak akan sembuh itu kalau dia belum sadar kalau dia ini sakit. Tapi kalau orang yang sakit jiwa tadi sudah sadar dirinya sakit, mau diobati, ini menuju ke kesembuhan. Tapi kalau sepanjang bangsa ini belum sadar kalau dirinya sakit, ya tidak akan sembuh-sembuh. Karena dia belum sadar dia sakit. Sehingga misi kita adalah memberikan pencerahan, supaya menggugah kesadaran dengan injection psikologi. Supaya bangsa ini menjadi sadar kalau dirinya sedang sakit. Kalau sudah sadar kalau dirinya sakit, tentunya akan berupaya untuk sembuh. Sehingga topik ini mengangkat bagaimana diaspora bangsa kita yang di luar negeri lebih bangga, lebih mengagungkan leluhur Nusantara. Lebih bangga, lebih mengagungkan indikator-indikator budaya Jawa ketimbang kita yang tinggal di Indonesia. Kita malah lebih bangga menjadi budak bangsa lain. Hanya karena diiming-imingi janji-janji fata morgana. Padahal dari ajaran-ajaran Dayok yang ngiming-ngimingi janji fata morgana tadi semuanya tidak punya apa yang dia janjikan. Sehingga prolog awal saya di depan tadi ini kan menggugah kita. Ini adalah cermin. Ada orang Madagaskar, orang Suriname, orang New Caledonia. Orang Malaysia, orang Thailand, Kamboja. Termasuk orang Rusia yang keturunan Jawa, ternyata ahli bom atom, ahli nuklir yang di Rusia ini adalah orang Jawa. Ini pernah itu disiarkan di televisi itu, ahli nuklir Rusia. Ini waktu itu di sela-sela pidato Presiden Jokowi dipanggil, langsung dianugerahi warga kehormatan. Karena memang dia orang Jawa. Loh, orang-orang Jawa yang ada di luar ini orang-orang hebat. Termasuk kabar terakhir. Ini orang Malang, perempuan. Namanya Morisa, kelahiran 1994. Ternyata dia orang ahli tentang mobil mobil yang teknologi terbaru gitu di Amerika sana. Loh, dia bangga sebagai keturunan Jawa gitu. Tapi ada juga, mohon maaf, yang kadrun, entah itu kadrun beneran, entah itu kadrun belangkonan, yang mabuk, kencing onta. Dia mengatakan gini, dia menghina saudara kita yang ada di Suriname dan di New Caledonia. Loh, mereka itu kan dulu kuli-kuli kontrak itu. Ya pantas saja kuli kontrak itu perilakunya seperti itu katanya. Dia menghina saudara kita yang ada di Suriname dan New Caledonia. Memang sejarahnya, ini termasuk jawaban untuk Mas Anton. Awalnya bagaimana diaspora itu terjadi? Kalau kita bicara yang ada di Suriname, ini memang dulu kuli kontrak. Karena orang Jawa itu terkenal rajin, terkenal sregep, bukan pemalas. Sehingga dibawa kuli kontrak oleh Belanda ke Suriname dan oleh Prancis ini ke New Caledonia.
Sehingga kadrun-kadrun ini kadang-kadang menghina. Loh, mereka kan cuma kuli kontrak. Pantas saja mereka membanggakan Jawa karena mereka merindukan Jawa katanya. Kalau menurut saya lebih hormat saudara kita yang ada di Suriname dan New Caledonia. Mereka datang ke sana memang awalnya kuli kontrak. Mereka ingin membangun masa depan untuk menjadi orang-orang yang terhormat daripada kita yang mabuk ajaran Dayo tadi. Mereka lebih bangga menjadi budaknya ajaran Dayo. Dia lupa dirinya, dia lupa leluhurnya. Dia mabuk. Dia lebih suka memperbudak dirinya pada ajaran lain, pada ideologi lain, pada leluhur lain. Sehingga sampai ada seorang sastrawan yang menggambarkan bangsa kita yang sedang mabuk dogma ajaran Timur Tengah sana. Digambarkan apa? Bangsa kita itu ibaratnya gadis cantik nan molek. Diperkosa oleh seorang perampok dengan wajah yang bengis, bahkan pipinya pun tergores pedang, sangat mengerikan. Si gadis cantik nan molek tadi diperkosa, bukannya melawan karena tidak mau diperkosa, malah dia menikmati diperkosa dan minta diperkosa berkali-kali. Merasa kenikmatan diperkosa, merasa nikmat diperkosa, menikmati diperkosa. Ini ada sastrawan tuh saya nulis seperti saya baca di medsos itu. Kenapa dia tidak memberontak untuk menjadi manusia merdeka dengan segala jati dirinya sebagai orang Jawa, sebagai orang Nusantara? Ini yang harus kita renungkan. Kenapa kita malah lebih suka memperbudak diri kita pada bangsa lain? Sementara saudara-saudara kita yang ada di Suriname, yang ada di New Caledonia, yang awalnya mereka kuli kontrak, tapi mereka berjuang untuk menjadi bangsa yang terhormat, sampai akhirnya mereka walaupun hanya 25% mampu mewarnai budaya di sana, mampu mewarnai pemerintahan di sana. Sehingga ajaran leluhur Nusantara di sana diakui menjadi salah satu agama resmi pemerintah di sana. Dan para pimpinannya mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Ini awal dari diaspora tadi. Tetapi tidak semuanya seperti menjadi kuli kontrak, Mas Anton. Seperti tadi saya katakan di Madagaskar, ini berawal dari para prajurit-prajurit yang melakukan para kesatria yang melakukan mengarungi samudera luas. Mereka para tokoh-tokoh pemberani kesatria. Kalau mereka nggak pemberani, nggak mungkin berani mereka mengarungi samudera luas. Sementara pada waktu itu peralatan kapal tentunya tidak secanggih sekarang. Mereka orang-orang yang berani. Begitu juga dengan diaspora yang ada di Malaysia. Sampai bahasa Jawa menjadi bahasa resmi loh di Malaysia. Sehingga setiap ada kongres bahasa Jawa, termasuk kemarin kongres kebudayaan Jawa, ini ada utusan dari Malaysia. Terus diaspora kita yang ada di Filipina. Mereka bangga mengakui keturunan Singasari. Bahkan pasukan elit Filipina ini menguasai ilmu bela diri asli Singasari. Namanya ilmu bela diri Sondong. Yang merupakan guru besarnya pada waktu itu adalah Mahesa Arema atau Mahesa Anabrang atau Kebu Anabrang. Begitu juga yang ada di Kamboja, Thailand. Ya. Ini para kesatria. Bahkan keturunan Jawa merupakan pernah memimpin jadi raja di Kamboja, di Angkor. Menjadi bahkan
termasuk sekarang Raja Thailand. Jadi tidak semua diaspora itu kuli kontra gitu. Biasanya orang yang tadi saya katakan menghina itu kan, satu, kurang wawasan. Keduanya, hukum alam mengatakan ketika kita menunjuk kejelekan orang lain, begini, oh, Mas Anton jelek gitu ya. Satu ke Mas Anton, tiga ke diri saya. Mudah-mudahan ini yang menjadikan renungan kita semua. Kita harus malu. Ada cermin di depan kita. Para diaspora tadi. Yang begitu mengagungkan. Menjunjung tinggi leluhur Nusantara. Sementara kita yang ada di tanah Jawa, yang ada di Indonesia. Seringkali kita menjadi malu untuk mengakui diri kita orang Jawa. Bahkan pernah ini. Ada salah satu, tidak tahu waktu itu pegawai di Sekda Kota Malang. Saya nggak perlu sebut namanya. Karena pada waktu itu kita punya wali kota dari etnis Cina. Dia pidato di depan para ormas LSM termasuk dari Raket Prasojo waktu itu. Dia mengatakan ini, jelek-jelek saya ini keturunan Jawa dari Blitar. Itu langsung saya protes. Lu emang jeleknya apa sebagai orang Jawa, saya bilang gitu. Sampai dia waktu itu meminta maaf. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Hanya karena pimpinannya wali kotanya orang etnis Cina, dia mengatakan seperti itu seolah-olah sebagai orang Jawa itu rendah diri. Kenapa kita harus rendah diri menjadi orang Jawa? Kenapa kita harus rendah diri sebagai keturunan Jawa? Kenapa kita tidak bangga dan mengagungkan leluhur kita sebagai orang Jawa? Hanya dengan cara itulah bangsa ini bangkit. Kita harus bangga sebagai orang Jawa. Kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Begitu juga ketika saya ketemu dengan teman-teman saya orang Dayak, orang Batak. Saya selalu memotivasi mereka. Banggalah Anda sebagai orang Dayak, banggalah Anda sebagai orang Batak. Jangan Anda murtad, keluar dari habitat Anda. Kita ini banteng, kita ini Garuda. Jangan kita murtad kumpul dengan onta. Jangan kita murtad kumpul dengan bison. Jangan kita murtad kita kumpul dengan beruang. Padahal kita sebenarnya kita ini adalah kawanan banteng, kawanan Garuda. Kita harus malu dengan saudara-saudara kita yang berdiaspora di luar negeri sana. Mereka orang-orang sukses, tapi mereka masih bangga. Masih mengagungkan leluhur Nusantara. Sementara kita sukses belum. Tingkat ekonomi kita banyak yang kadangkala ini rata-rata masih seperti itu. Tapi kita malah lebih misalnya kita malu dengan kesejatian diri kita. Malah kita seringkali memoles diri kita seolah-olah kita ini orang Arab. Padahal kita mau ngaku orang Arab ya nggak bisa, kita memang bukan orang Arab. Tapi kita mau mengaku orang Jawa, kita sudah kehilangan nilai-nilai kejawaan kita. Ya, ada lagi yang mau disampaikan ini, Mas Anton, Mas Hadi, silakan. Saya tanyakan lagi. Yeah. Di Suriname kan banyak orang Jawanya orangnya. Di Suriname, Apa dulu itu bawa keris dari Jawa atau gimana? Kan biasanya kan ciri khasnya orang Jawa itu punya keris kan gitu. Pas sampai sekarang di sana ada pandai yang bikin keris itu loh. Empu gitu. Empunya. Ya, Mas Anton ada yang tanyakan? Sewaktu Presiden Soeharto ada konsep, ada sistem transmigrasi. Apakah ini termasuk diaspora? Terima kasih Mas Anton ya. Mas Hadi. Indikator kejawaan itu belum tentu keris, Mas. Walaupun keris merupakan salah satu indikator kejawaan.
Kalau Mas Hadi tadi tanya tentang saudara kita yang ada di Suriname, tadi sudah saya sampaikan, awalnya mereka kuli kontrak. Tentunya namanya kuli kontrak tentu tidak boleh membawa senjata. Tetapi mereka memunculkan indikator-indikator nilai-nilai kejawaan kan tidak harus dengan keris. Banyak budaya-budaya yang lain di sana. Sehingga salah satu yang ikut panen ya merasakan karena orang Jawa di sana itu begitu mengagungkan budaya Jawa, itu Didi Kempot ya, Suwargi itu sering diundang ke sana. Terus termasuk Waljinah, termasuk berbagai seniman-seniman Jawa, termasuk beberapa tokoh kejawen ya. Karena pada waktu Kongres Bahasa Jawa ketiga di Jogja di Hotel Ambarukmo, itu waktu itu kan ketua parlemen Suriname itu datang. Awalnya mereka datang bukan ikut Kongres Bahasa Jawa, tetapi mereka awalnya sowan ke Sultan Jogja karena mereka menganggap Sultan Jogja adalah Raja Jawa. Tapi kebetulan waktu itu ada Kongres Bahasa Jawa, akhirnya oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X diajak ke sini. Terus akhirnya Ngarso Dalem melakukan kunjungan ke sana. Itu membawa delegasi Mas waktu itu. Delegasinya ada tokoh seniman, tokoh budayawan, ya, tokoh filosofi, orang-orang Jawa dibawa ke sana. Di sana mereka mengagungkan budaya Jawa, misalnya diberikan sentuhan, binaan-binaan. Kalau sekarang di sana ada yang membuat keris, sekarang ada. Jaranan ada di sana, wayang orang ada. Bahkan bahasa Jawa ini menjadi bahasa resmi di Suriname. Di sana orang dengan bahasa Jawa sudah bisa komunikasi, bahkan orang non bangsa Jawa ini mempelajari bahasa Jawa karena bahasa Jawa menjadi bahasa resmi. Karena itulah tadi saya katakan UNESCO, Badan Dunia ini mencatat bahasa Jawa itu bahasa nomor 11 di dunia. Bahasa Indonesia malah nomor 66. Loh, kok kita malah malu loh ngakui Jawa? Dan anehnya pemerintah kita, terutama pemerintah daerah di Indonesia ini cukup bisa saya katakan kurang ajar gitu loh. Salah satunya di Pemkab dan Pemkot Malang. Ini menganggarkan untuk pembinaan budaya dan bahasa Arab ini 15 miliar per tahun. Tapi tidak ada pembinaan untuk bahasa Jawa, budaya Jawa, tidak ada. Padahal kita ini, kenapa sih kita ini mengagung-agungkan budaya Arab? Kita ini bukan orang Arab kok. Kita mau ngaku orang Arab ya nggak bisa. Tapi kita mau mengaku orang Jawa sudah kehilangan nilai-nilai kejawaan kita gitu. Jadi indikator kejawaan bukanlah sekedar keris, Mas. Tapi keris merupakan salah satu indikator kejawaan. Sehingga bagi para pemirsa yang belum punya keris, jangan rendah diri. Munculkan indikator-indikator nilai kejawaan, tidak harus keris. Tapi kalau ingin punya keris ya lebih bagus gitu loh. Apalagi kalau kita punya keris yang bersejarah tinggi. Karena keris merupakan bentuk peradaban metalurgi tertinggi dan tertua di dunia. Leluhur kita sebelum Masehi ini sudah mampu melebur 7 macam logam. Ilmu metalurgi tertinggi dan tertua di dunia. Sehingga saat ini para penggemar keris ini terpecah menjadi 2. Ada yang hanya sekedar melihat packagingnya saja. Oh, keris kelihatan indah secara artistik. Packagingnya saja. Harganya beragam, mulai yang murah sampai yang mahal. Tapi ada juga market, pasar penggemar keris yang melihat dari esoteriknya, kekuatan spiritualnya, energinya. Bukan sekedar artistik luarnya. Ya. Ini ada informasi salah satu anggota kita yang ada di Jombang,
punya beberapa keris, banyak keris. Karena merawat keris itu kan butuh biaya. Nah, katanya dia sudah mulai entah karena usia atau gimana, dia ingin memaharkan kerisnya. Nanti kapan-kapan kita ke sana, kita potret, kita video. Beliaunya ini ingin memaharkan kerisnya dengan harga yang pantas, tentunya tidak harus mahal-mahal. Dan nanti sekian persen dari uang tadi mau disumbangkan untuk biaya operasional organisasi kita, Yayasan Raket Prasojo. Nanti kapan-kapan kita ke sana, di Jombang sana. Untuk Mas Hadi dan para pemirsa yang lain yang nggak punya keris tidak perlu berkecil hati, karena indikator kejawaan tidak harus keris. Terus Mas Anton, Mas Anton tadi yang ditanyakan apa tadi Mas Anton? Program transmigrasi. Program transmigrasi ini dulu awalnya program pulih kontrak dari pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, ini orang-orang Jawa dibawa ke Deli Serdang di Sumatera Utara. Mereka sudah keturunan yang kelima atau yang keenam atau yang ketujuh di sana. Mereka terkenal dengan nama apa? Jadel, Jawa Deli. Ini kalau dulu bisa dikatakan diaspora dulu. Tapi sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena kita sudah sepakat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang dimaksud dengan diaspora adalah tersebarnya keturunan-keturunan bangsa kita yang ada di luar negeri. Kalau dulu termasuk diaspora, sekarang tidak. Sekarang ada istilah tadi, Jadel, Jawa Deli. Ada Japon, Jawa Pontianak. Ya. Ada, saya kemarin pernah itu masuk di paguyuban Japon, Jawa Pontianak di Kalimantan Barat. Terus ada apa namanya, Puja Kesuma. Ya. Saya juga pernah masuk itu di organisasi Puja Kesuma. Karena saya dulu lama di Sumatera. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Dan mereka begitu bangga gitu, mengaku keturunan Jawa. Itu yang salah satu yang memotivasi saya. Kenapa ketika saya pulang ke Jawa tahun 1992 akhir, ya, 1993 lah, ya, saya di Jawa. Ini saya mempelajari banyak ajaran-ajaran Jawa. Saya merasa malu gitu. Dulu saya ini lahir di Jawa. Saya keturunan Jawa, lahir di Jawa. Dan saya sekarang besar di Jawa, berumah tangga di Jawa, sampai beranak cucu di Jawa. Kok saya belum Jawa gitu. Saya kan harus malu. Saya keturunan Jawa, saya lahir di Jawa. Bahkan saya sudah beranak cucu di Pulau Jawa. Loh kok saya belum Jawa gitu loh, kan saya malu. Dan saya sampai detik ini masih merasa belum Jawa. Sehingga saya harus tetap banyak belajar. Ini dari Mas Anton ya. Jadi ini menggugah kita semua, memotivasi kita semua. Jangan malu untuk memunculkan nilai-nilai Jawa. Saya berterima kasih sekali banyak ya kepada para pemirsa-pemirsa yang di komentar maupun yang menghubungi di nomor admin maupun yang japri saya di medsos, entah itu di TikTok, Instagram, terus di Facebook saya. Mereka japri, dia mengatakan terima kasih Romo Sutrimo. Budaya Jawa di tangan Romo Sutrimo menjadi keren karena diangkat dengan keilmuan katanya. Tidak diangkat dengan nuansa mistik katanya. Memang bangsa kita bisa bangkit kalau dengan keilmuan. Dengan ilmu pengetahuan. Bukan dengan mistik gitu loh. Candi Prambanan, Candi Borobudur itu dibangun dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, bukan dengan mistik. Sehingga saya cukup istilahnya prihatin
ada pemirsa kita itu yang kemarin sempat direspon sama Mas Puji itu. Karena dia selalu menggambar-gemborkan untuk memunculkan mistik. Saya marahnya sih tidak, tapi saya prihatin gitu. Mistik tidak akan mampu mengangkat bangsa kita untuk kembali bangkit gitu loh. Yang mampu mengangkat kembali bangsa ini bangkit adalah ilmu pengetahuan. Dan itulah ciri khas ajaran Jawa, itulah ciri khas budaya Jawa yang tinuing nalar atau haik logis, realita atau kasunyatan, dan sesuai dengan serat teles. Jagat cilik, jagat gede. Kalau mistik itu mampu mengangkat bangsa kita, tentunya udah kemarin-kemarin bangsa itu bangkit. Terpuruknya bangsa kita mulai jatuhnya Majapahit karena kehilangan nilai-nilai Jawa. Bahkan kita terperosok kepada sesuatu yang berbau mistik. Kita terperosok pada berbau delusi dan halusinasi. Yang dicampur adukkan antara ajaran-ajaran dogma lokal, ajaran dogma kejawen lokal dengan dicampur aduknya dengan ajaran-ajaran dari Timur Tengah. Yang penuh dengan mistik, penuh dengan delusi dan halusinasi. Kalau ajaran Jawa enggak ada yang apa istilahnya dogma lokal yang memabukkan, enggak ada. Semuanya baik logis, terminalar, semuanya kasunyatan, semuanya selaras dengan alam semesta. Munculnya dogma-dogma lokal, akulturasi antara kejawen dan ajaran Dayo itu setelah jatuhnya Majapahit. Malah orang-orang seperti ini kalau menurut saya malah orang-orang bingung gitu. Mengaku Jawa, Jawa ini yo gak murni. Bahkan dia ngomong Jawa nganti muruh yo panggah sing dipuja-puja Arab. Mau mengaku bangsa Arab, dia bukan bangsa Arab. Kan malah menjadi bangsa bingung yang kehilangan akar budayanya, kehilangan jati dirinya. Kembali ke bahasan kita. Kita harus malu dengan cermin dari saudara-saudara kita, diaspora yang ada di luar negeri, yang sangat mengagungkan dan memuja leluhur Nusantara dengan segala nilai-nilai kejati diriannya. Nah, dan ada lagi yang mau disampaikan, Mas Hadi, Mas Anton. Ya, nah para pemirsa yang saya hormati, saya mengajak kita semua, ya termasuk saya, termasuk khususnya anggota organisasi Yayasan Raket Prasojo, maupun para simpatisan organisasi Raket Prasojo yang belum gabung, tapi mereka begitu setia menyimak channel YouTube Raket Prasojo. Dan seluruh bangsa ini semua, mari kita sadar diri kalau kita ini, bangsa ini sedang sakit. Kita sakit jiwa, kita psikologi kita sakit. Dengan kita sadar kalau kita sakit, akhirnya kita akan berupaya sembuh. Hanya dengan itu, bangsa kita akan kembali bangkit menjadi bangsa yang besar dengan segala kebesarannya. Kalau tanpa kesadaran itu, nonsen kita mau bangkit. Kita tidak mungkin bangkit, kita tidak mungkin besar, kita tidak mungkin jaya sepanjang kita memperbudak diri kita pada bangsa lain, pada ajaran ideologi leluhur bangsa lain. Toh semuanya ajaran lokal. Di dunia ini ada 4.200 agama dan semuanya lokal. Ada 2.500 Tuhan. Kalau semuanya lokal, ngapain kita harus memperbudak diri kita untuk ajaran bangsa lain? Kenapa kita tidak mengagungkan leluhur kita? Padahal kita ada di dunia ini, kita bisa lahir di dunia ini karena leluhur kita. Karena orang tua kita. Orang tua kita ada karena orang tuanya. Dan itulah leluhur. Mari kita sadar diri untuk bangkit sebagai bangsa yang besar. Mudah-mudahan apa yang kita menjadi renungan saat ini, menjadi bahasan kita saat ini, mampu menyadarkan diri kita. Mampu mencerahkan diri kita semua untuk bangkit kembali
Dan tentunya bila mana ada kesalahan-kesalahan kami, kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.